pernah nggak merasakan sebuah proses Mas Jody terdistract dengan hal-hal yang kecil, namun di waktu itu merasa bahwa hal-hal itu adalah hal yang besar, misalnya tato, keren, ego, popularitas. Pernah nggak merasakan seperti itu, Mas Jody? Iya, kebetulan saya juga kan, saya lifestyle saya, sampai saya juga punya tato, ya. Banyak sekali tato saya, apaan, Ya. gitu. Ini ada tato, Oh, yang sini bukan. ada tato juga. Sekarang Jadi saya hitam-hitam pikir aja. sekarang ini udah di proses laser, Ustaz. Oh, oke. Ini udah laser, ini udah mau diulang, ini udah 8 kali laser. Nah, oke. Dan ini udah hilang, di sini ada juga. Di tangan. Iya, jadi kalau dilihat dari itu ya memang ya pastinya melalui proses seperti itu, Satya. Ya uzuk, terus power syndrome, star syndrome, banyak kali sindrom-sindrom yang saya alamin. Bahkan yang saya sedih adalah kalau sekarang ya, Satya, saya sedihnya Ya. kok malah sampai ke rumah kebawanya gitu loh. Dari luar sampai ke rumah. Di rumah saya merasa saya yang berkuasa, saya yang merasa paling apa, kalian semua bisa begini karena saya gitu. Saya tidak melibatkan Allah di situ, itu aja. Ya, ini yang membuat saya jadi sedih kalau ingat sekarang sih gitu, kalau ingat yang dulu gitu. Allah memberikan saya satu kejadian, momen yang saya akhirnya seperti tersadar gitu loh kan. Mungkin lebih tepatnya saya dapat hadiah istitrot. Jadi 2016 saya kena serangan jantung, 2017 saya pasang ring, terus sekarang sudah 3 ring dan ada 2 balon jantung. Jadi ini yang membuat saya untuk I think this second choice gitu loh. Ini Allah kasih kesempatan gitu, dan saya tidak boleh bersungut-sungut dengan apa yang Allah kasih. Jadi jangan sampai, maksudnya saya nggak pingin malah jadi seuzon sama Allah ya, jadi berburuk sangka kenapa Allah kasih kayak gini. Karena jujur aja waktu itu saya kena serangan jantung itu 2 hari setelah event otomotif, saya bangun musola malah di situ, malah Allah kasihnya serangan jantung. Jadi kan kalau dipikir-pikir, kok saya udah berbuat baik malah dapat kayak gini gitu. Saya cari muka mengusap aja deh, bagaimana saya memuliakan dia, insya Allah dia akan memuliakan saya, insya Allah gitu. Jadi itu aja, jadi Amin. Ya Allah, kalau ingat neraka, aduh, ampun, yang paling kecil aja bayangin di kaki kita gitu, otak kita mendidih, Masya Allah, saya takut. Ya, serem juga sih gitu. Saya suka baca, saya suka tadabbur sendiri gitu. Kalau lihat artinya gitu, ya Allah, neraka tuh, aduh, hukumannya macam-macam gitu. Bayangin ada berapa? Ada 7.000 pintu kalau nggak salah gitu loh. Itu bayangin neraka itu kayak apa gitu. Nah, ini ya saya cuma berharap dari Musa akan memberikan syafaat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah di minggu pagi ini kita bersama untuk mempelajari Al-Qur'an, kita memperdalam Al-Qur'an dan bagaimana kita mengambil inspirasi Al-Qur'an untuk kehidupan kita. Dan edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seringkali berlalu lalang di media televisi pada saat waktu masih mudanya. Dan kita kenal dengan Mas Jody ya. Oke, Mas Jody, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustaz. Insya Allah khair, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dengan penampilan yang berbeda beda dengan televisi sebelumnya ya? Habis kata jenggot sunat, Ustaz. Ya udah, anak piara juga. Antum juga piara, anak piara juga, Ustaz. Kalau saya masih pendek, antum yang panjang itu. Oke. Mas Jody. Mas Jody, kita di Quran Inspiration itu kita mengkaji Al-Quran. Jadi biasanya kalau kita menyebutkan Quran Inspiration, ketika disebutkan belajar Quran, biasanya cenderung orang itu untuk, waduh, sulit ya. Ketika disebutkan nama Quran, mikirnya langsung
Iya. pasti sulit untuk dicerna, sulit untuk diikuti gitu loh. Padahal sebenarnya Al-Quran itu mudah. Kenapa saya mengatakan mudah? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah mudahkan Al-Quran. Kalau Allah mudahkan Al-Quran, kan nggak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa Quran itu sulit. Kan gitu kan kira-kira poinnya. Betul. Nah, Iya. Quran Inspiration adalah sebuah program supaya kita dekat kepada Al-Quran, kemudian akhirnya orang tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca, kejar pahala, tapi kita memahami isinya, kemudian, oh ternyata Al-Quran itu sangat relevan dengan kehidupan kita ya. Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya, orang tertarik untuk mendalami isi atau kandungan Al-Qurannya. Gitu kira-kira, Mas Jody. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang satu surat, yaitu surat At-Takatsur. Nah, mungkin Mas Jody sudah hafal surat At-Takatsur ini ya, karena Insya Allah. ayatnya hanya 8 ayat saja. 8 ayat kalau nggak suka dibaca, nggak hafal juga. Kalau saya dengar ketawanya Mas Jody, jadi memori saya teringat pada program televisi pada saat itu ya. Apa tuh, saya dulu Smackdown. Kaitannya sport ya. Dulu partnernya sama Edwin. Edwin ya. Pokoknya dua orang itu selalu menghidupi suasana pada saat itu. Pokoknya bikin heboh aja. Tapi saya kalau ingat-ingat suka nangis, Tad. Oh ya? Kenapa tuh? Iya, banyak jariahnya saat dosanya. Makanya kan sekarang perjalanan setiap orang kan pasti berbeda-beda. Kemarin kita juga mengkaji sebuah ayat sebelum masuk ke dalam ayat ini, mungkin sharing juga buat Mas Jody juga. Di surat An-Nahl itu, saya baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabilika rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabilika bil hikmah. Jadi ajaklah, serulah ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, di situ ada kata sabil tuh, Mas Jody. Sabil itu apa? Di situ diterjemahkan jalan. Nah, kalau kita baca surat Al-Fatihah itu ada sebuah permohonan kita kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ada kata sirat tuh. Ya Allah, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Jadi sirat di situ diterjemahkan jalan. Nah, yang menarik adalah saya membacakan dua ayat tadi ya. Surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Fatihah. Sirat dan sabil ternyata diterjemahkan dengan hal yang sama. Sama-sama jalan. Padahal katanya aja berbeda ya. Sirat dan sabil kok sama sih terjemahannya? Ternyata berbeda memang. Jadi sabil itu sebenarnya adalah jalan yang lebih kecil, Mas Jody. Gang lah, gang. Nah, gang gambarannya. Jalan yang lebih kecil, berkelok, untuk apa? Menuju jalan yang lebih besar. Jadi sirat itu jalan yang lebar, panjang, dan lurus. Bayangannya paling gampang sebenarnya ilustrasinya kayak jalan tol lah. Sedangkan sabil itu jalan kecil yang berkelok, kemudian kita harus melalui jalur itu sampai kita menuju jalur yang besar. Artinya apa? Tadi Mas Jody cerita bahwa keingat masa lalu gitu ya. Setiap orang pasti memiliki masa lalu yang mungkin kita banyak melakukan salah, banyak tadi jariah jariah maksiatnya atau jariah dosanya itu sudah berlalu di masa yang lalu. Kemudian kita merasa, waduh saya merasa berdosa, saya merasa bersalah. Nah kalau kita ingat ayat ini, sabil itu adalah setiap orang untuk menuju jalur yang besar, jalan tol tadi, kan nggak bisa langsung lompat kan? Kan nggak bisa ya. Jadi kita harus melalui jalur yang kecil, kemudian berkelok, akhirnya masuk ke jalan raya yang lebih besar, akhirnya kita masuk ke dalam jalan tol. Artinya apa? Bahwa setiap orang itu pasti perjalanan beda-beda. Saya dengan Mas Jody perjalanan berbeda untuk menemukan jalannya Allah yang sirat tadi itu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berputus asa untuk mencapai rahmat Allah. Bahwa Mas Jody mungkin memulai karirnya di media ya. Radio kalau nggak salah, kemudian lanjut ke TV. Di Radio Prambors dulu, ya. Nah, lanjut ke TV. Nah, dari situ kan sebenarnya perjalanan orang kan sudah mulai berjalan ya. Dan yang paling penting adalah ajak orang lain supaya dia melalui jalannya masing-masing.
Jadi pasti kalau misalnya di compare misalnya Mas Jody sama anaknya Ustadz kan pasti beda ya perjalanannya. Iya, jauh banget. Ya, nah jadi mudah-mudahan setelah kita belajar tentang Sabil tadi, jadi kita juga, oh iya ya, tugas kita adalah bagaimana juga mengajak orang lain, menyeru orang lain supaya dia melalui jalannya. Mungkin gitu loh, ketika kita mengajak orang itu dia nggak langsung sholat, tapi kita dorong aja pelan-pelan supaya dia ya, berubah perlahan-lahan. Yang jadi problem sekarang itu dengan sosial media kadang pengen orang itu berubah langsung 100% gitu loh. Langsung soleh, langsung jenggotan, langsung ke masjid terus ngaji setiap minggu. Nah kadang-kadang kan gitu ekspektasinya orang. Nah mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana lagi ya untuk Insya menyebut. Allah, insya Allah. Oke, kita masuk kepada ayatnya dan mudah-mudahan nanti Mas Jody juga bisa sharing ya kepada para sahabat Quran sekalian tentang pengalaman hidupnya dan kaitannya tentang surat At-Takatsur ini. Saya baca dulu ya Mas Jody ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat pertama di dalam surat At-Takatsur ini menarik. Di situ ada kumut takatsur, alha, ilha. Apa sih maknanya? Jadi ilha itu sebenarnya adalah entertainment. Maknanya adalah entertainment. Kalau sederhananya itu entertainment, hiburan. Jadi kalau kita lihat hiburan itu sebenarnya tujuannya apa sih? Mendistract. Jadi ilha itu adalah sesuatu yang mendistract. Mendistract dari apa? Mendistract dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang tidak penting atau hal yang remeh-temeh. Itu adalah ilha. Jadi mendistract kepada kita manusia dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang tidak penting. Gitu kan? Nah, yang penting itu apa? Yang paling penting adalah kita kan bertemu dengan Allah nantinya kan. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan. Kemudian apa yang kira-kira yang menjadi entertainment dalam kehidupan dunia itu? Itu apa aja? Harta, pekerjaan, profesi. Itu kan anak. Terus apa lagi? Kesibukan ya. Kesibukan kita, aktivitas kita. Itu adalah bagian dari ilha. Entertain. Jadi itu makna bagian pertama tentang ilha, entertainment. Nah, kemudian berikutnya adalah takatsur. At-takatsur. At-takatsur itu apa? Kalau kita lihat terjemahannya Mas Jody, di sini kan bermegah-megahan ya. Jadi makna enaknya kalau belajar bahasa Arab itu ternyata dahsyat sekali. Satu kata dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna sekaligus dalam satu kata. Nah, at-takatsur itu apa? Satu adalah menginginkan lebih dari yang kita miliki sekarang. Itu yang pertama, menginginkan lebih dari yang kita miliki sekarang. Kemudian yang kedua adalah bersaing dengan orang lain supaya kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Yang ketiga, kita memperoleh sebuah kebanggaan ketika mendapatkan lebih. Kadang-kadang misalnya Mas Jody dulu menjadi host, pengen menjadi host yang lebih populer. Nah, ketika mencapai titik itu dan berjuang ke arah situ, ada kebanggaan tuh, wah gue lebih keren dibandingkan dia. Maka itu masuk dari makna dari at-takatsur itu. Ternyata maknanya luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan uzub juga ya, Ustaz ya? Bisa, bermegah-megahan. Nah, gini, kadang-kadang gini, bermegah-megahan itu kalau kita belajar sekilas, kita akan mengatakan, oh berarti kaitannya dengan orang-orang kaya saja. Enggak. Bermegah-megahan orang miskin juga bisa bermegah-megahan loh Mas Jody. Contohnya, misalnya, kalau orang kelas bawah misalnya beli handphone yang 3 jutaan kan itu hal yang mewah ya. Mewah. Atau motor misalnya. Padahal sebenarnya dia motornya juga kredit. Nah, di situ dia juga bisa bermegah-megahan. Jadi setiap level itu juga punya potensi untuk bermegah-megahan tadi, untuk bersaing dibandingkan orang lain kan. Kemudian bangga setelah mendapatkan itu semuanya. Nah sekarang kita balik lagi nih Mas. Jadi alhaakumut takatsur, sesuatu
yang melalaikan kita, mendistract kita dari sesuatu hal yang besar, yang penting kepada hal yang kecil. Hal yang kecil tadi misalnya lifestyle, ego, ekonomi, anak, keluarga, dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya adalah, gini, mungkin Mas Jody juga bisa sharing kepada sahabat Quran semuanya. Dulu ketika di masa muda, dan ketika popularitas itu sudah berada di posisi puncak-puncaknya, pernah nggak merasakan sebuah proses Mas Jody terdistract dengan hal-hal yang kecil, namun di waktu itu merasa bahwa hal-hal itu adalah hal yang besar, misalnya tato, keren, ego, popularitas. Pernah nggak merasakan seperti itu, Mas Jody? Iya, kebetulan saya juga kan, saya lifestyle saya, sampai saya juga punya tato ya. Banyak sekali tato saya, apa Ya. gitu. Ini ada tato, Oh, yang sini bukan. ada tato juga. Sekarang Jadi saya hitam-hitam pikir aja. sekarang ini udah di proses laser, Ustaz. Oh, oke. Ini udah laser, ini udah mau diulang, ini udah 8 kali laser. Oke. Dan ini udah hilang, di sini ada juga. Di tangan. Iya, jadi kalau dilihat dari itu ya memang ya pastinya melalui proses seperti itu, ya. Ya uzuk, terus power syndrome, star syndrome, banyak kali sindrom-sindrom yang saya alamin. Bahkan yang saya sedih adalah kalau sekarang ya, ya saya sedihnya, kok malah sampai ke rumah kebawanya gitu loh. Dari luar sampai ke rumah. Di rumah saya merasa saya yang berkuasa, saya yang merasa paling kalian semua bisa begini karena saya gitu. Saya tidak melibatkan Allah di situ, itu aja. Ya, ini yang membuat saya jadi sedih kalau ingat sekarang sih gitu, kalau ingat yang dulu gitu. Ya, semoga Allah mengampuni saya lah. Amin. Nah, jadi poinnya, karena saya memang berada di ranah itu, insya Allah itu pembelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, dan selanjutnya Allah memberikan saya satu kejadian, momen yang saya akhirnya seperti tersadar gitu loh kan. Mungkin lebih tepatnya saya dapat hadiah istitrot. Jadi 2016 saya kena serangan jantung, 2017 saya pasang ring, terus sekarang sudah 3 ring dan ada 2 balon jantung. Jadi ini yang membuat saya untuk I think this second choice gitu loh. Ini Allah kasih kesempatan gitu, dan saya tidak boleh bersungut-sungut dengan apa yang Allah kasih. Jadi jangan sampai, maksudnya saya nggak pingin malah jadi seuzon sama Allah ya, jadi berburuk sangka kenapa Allah kasih kayak gini. Karena jujur aja waktu itu saya kena serangan jantung itu 2 hari setelah event otomotif, saya bangun musola malah di situ. Malah Allah kasihnya serangan jantung. Jadi kan kalau dipikir-pikir, kok saya udah berbuat baik malah dapat kayak gini gitu. Jadi saya seuzonnya lama banget tuh saya sama Allah gitu. Sampai akhirnya saya kembali lagi untuk bisa mensyukuri gitu loh apa yang saya dapat ini gitu. Dan qadarullah, saya mengulangi itu, saya ingat-ingat lagi apa yang udah pernah saya lakukan, bahwa ya itu tadi gitu kan, hidup ini kan kayak kita ke supermarket ya, ya. Ambil ini ya, ujung-ujungnya kan kasir gitu. Nah, Allah belum ngasih kesempatan saya ke kasir gitu kan. Jadi ada beberapa teman-teman yang belum sempat apa langsung ke kasir laporan gitu. Nah, saya pikir saya masih dikasih kesempatan, ya saya harus melakukan sesuatu yang minimum saya ada, ketika laporan saya ada amalan yang bisa saya store lah gitu. Al-Quran itu setoran hafalan seperti itu, San. Ada setoran hafalan lah yang bisa saya ini gitu, ya, kayak begitu. Jadi ya kalau kembali lagi ke pertanyaan Ustadz, yang jelas saya terlena saat gitu loh, dan saya terlalaikan akan hal itu, sehingga saya kufur nikmat. Bahkan job-job yang saya rasa kecil juga saya buang segala macam gitu. Dari sana saya ambil kesimpulan ketika saya menikmati saum sunnah ya, mulai dari Senin Kamis, Ayomil Bid, terus kemarin puasa haji itu dan sebagainya gitu loh. Ya, insya Allah jadi ternyata yang paling nikmat itu adalah memang ketika kita merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa gitu loh. Contoh misalnya saya bilang sama teman saya, tahu gak lu makanan terenak? Oh, dia nyebutin makanan ini, makanan ini, enggak gitu. Makanan terindah, makanan terenak, makanan ternikmat itu namanya iftar, saya bilang.
Walaupun cuma air putih sama korma 3 biji, rasanya mantap. Iya. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan bahwa ya Allah, justru ketidakberdayaan ini membuat saya lebih nyaman, lebih Mhm. ketidakberdayaan dalam artian secara ekonomi, secara ya segala macam gitu loh. Tapi di luar itu, masya Allah, batin saya lebih nyaman, saya lebih tenang. Alhamdulillah rumah saya juga dekat masjid. Ya Mhm. orang kalau hujan aja pakai payung, saya nggak usah pakai payung, set langsung nyampe gitu. Nah, Iya. jadi ini kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan saya yakin semua tidak ada yang kebetulan, kadarullah, semuanya Allah yang memang menggariskan untuk saya Mhm. bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Karena kan seperti yang Ustadz bilang tadi, ya masalah kayak kita apa mau pergi haji, mau mau apa dapat hidayah, sebenarnya kita tiap hari dapat gitu loh. Cuman mau diambil apa enggak itu aja urusannya. Kembali lagi kepada personal masing-masing. Iya. Ya, begitu saat yang saya alamin Oke. sampai sekarang ini. Dan ini surat At-Takasur ini saya baca ini luar biasa sekali. Memang saya apa ya? Ini saya banget gitu. Saya terlalai dalam hal Iya. itu gitu. Bermegah-megahan ya. Bangga sama anak, bangga sama istri, bangga sama harta, apa segala macam. Qadarullah, Januari kemarin rumah saya kerendam 2 meter lebih, Hmm. terus akhirnya saya pindah kemari, dan kita sih nggak kena apa-apa, cuman waktu itu sudah habis aja pokoknya gitu loh, barang-barang satu pun nggak ada yang saya terbawa. Ya udah, tapi dari situ saya dapetin rasa bersyukur yang berlebihan malah gitu loh. Terus sampai saya ingat banget Ari Untung bilang, Ji mungkin itu barang-barang itu antum ada mudorotnya atau apa, ada hasil apa, lagi dicuci lah istilahnya kayak gitu. Itu Iya. saya dapetin itu gitu. Dan ini Masya Allah, saya lebih menikmati hidup yang sekarang gitu loh. Mhm. Even maaf, apaan banget Sat, walaupun saya bukan mengeksplor kemiskinan saya, bukan, tapi Iya. saya lebih nikmat ketika saya tidak punya saldo yang banyak, saya Mhm. tidak apa merasa yang punya ini itu segala macam. Sudah segini udah saya cukup, yang penting makan, anak sehat, udah itu aja. Saya lebih nyaman malah, masya Allah. Saya takut sekarang punya barang banyak, sampai Mhm. baju aja saya bagi-bagiin semua barang-barang saya bagi-bagiin. Mhm. Bahkan kalau ketemu teman-teman, baju lu itu mulu, ya udah emang ini aja, karena saya takut itu tadi, kasir tadi gitu, hisap tadi yang saya Iya. takutkan. Iya. Itu aja. Saya takut hisap terus, saya selalu ingat hisap, saya selalu hisap. Mhm. Iya, iya. Iya. Oke, oke. Jadi memang ayat ini kan ketika kita membaca Al-Quran, kita langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan ketika kita Hmm. membaca itu, kemudian kita menghayati kehidupan kita, istilahnya kalau bahasa sekarang itu gue banget gitu, saya banget nih. Hmm. Hmm. Jadi alhaakumut takatsur ini bukan hanya tentang Mas Jody aja, itu bisa tentang saya, bisa tentang orang lain. Kadang kesadaran bahwa ternyata kita terdistract-nya itu baru belakangan, ya kan? Ya. Setelah kita berumur di umur tertentu, tapi ketika masih muda gitu loh, kita itu benar-benar tidak merasa bahwa kita itu terdistract. Ini loh kehidupan saya, ini adalah lifestyle zaman now itu sekarang ya gini gitu loh. Hmm. Kalau ngomongin tentang sholat, ngomongin tentang akhirat, itu nanti aja deh. Nah, tapi Hmm. gitu loh, ternyata setiap orang itu punya experience sendiri, kemudian ketika kita balik kepada Al-Quran, kemudian kita mengatakan, ini tentang saya banget. Makanya tadi Mas Jody mengatakan bahwa karena terdistract, kemudian sekarang tidak memiliki dalam tanda kutip secara ekonomi berbeda dengan sebelumnya, tapi sekarang lebih menikmati dan bersyukur ya. Nah, bersyukurnya kenapa? Sebenarnya Hmm. kalau kita mengevaluasi dan kita tahu terdistract dan kita balik lagi, itu sebenarnya adalah rezeki yang luar biasa yang Allah berikan gitu loh. Kenapa? Karena di bagian ayat kedua dikatakan hatta zurutumul maqabir, Gitu. sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi Kubur. terdistractnya itu sampai masuk ke dalam kubur dan nggak punya kesempatan untuk apa? Untuk melakukan sebuah Subhanallah. introspeksi ya, kemudian melakukan perubahan. Makanya tadi Mas Ari Untung memberikan nasihat tadi ke Mas Jody bahwa ya istilahnya mencuci harta yang sudah pernah dimiliki gitu loh. Jadi kan bisa jadi kan memang di harta kita kan ada sesuatu yang haram mungkin masuk ke dalam rezeki kita, dan ketika kita balik lagi mengevaluasi, oh iya ya gitu loh. Dan kita bersyukurnya gini Mas Jody,
kita itu masih punya kesempatan sebelum mati gitu loh. Sebelum masuk ke dalam kubur. Nah, itu kan kenikmatan yang luar biasa. Makanya di sini jangan sampai gitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan seperti itu kan gitu. Kemudian bagian berikutnya Mas Jody. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahui. Diulang 2 kali loh ini. Iya. Semua. Kenapa kok sampai diulang 2 kali? Jadi kan ini hal yang serius. Kayak misalnya Mas Jody punya anak, kemudian mengatakan, nah kalau maghrib pulang ya, misalnya nih. Terus dia nggak dengerin. Nah, papa udah ngomong, ayah udah ngomong, maghrib pulang. Kenapa kok diulang 2 kali? Ini hal yang penting. Distressing. Distressing, benar. Menekankan. Ini penting loh. Kalau kamu tidak melakukan, awas loh. Jadi ada ancaman juga di dalamnya, gitu loh. Jadi ayat ini memang kalau kita baca gitu loh, kita hanya sekilas saja, tapi ternyata maknanya ini luar biasa. Ini merupakan sebuah ancaman, ini merupakan stressing kepada kita. Jangan sampai kamu sampai mati, kamu masih lalai loh. Jangan sampai loh gitu. Kemudian di sini ada kata saufa. Saufa itu kalau dalam bahasa Arab ini sebentar, segera. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya gini Mas Jody, saya kasih ilustrasi supaya gampang. Kalau kita marah sama seseorang, dia mukul kepada kita gitu loh. Dia banyakan nih misalnya. Bentar ya, bentar. Gua akan buktiin. Jadi dia mengancam orang lain, ini nggak waktu lama. Saya akan panggil orang-orang saya. Itu saufa. Segera, waktu pendek, nggak akan lama gitu loh. Di sini Allah menggunakan kata saufa. Segera. Segera loh. Nah, kita kan nggak sadar ya, ketika kita melalui masa-masa kita terpedaya, terdistract dengan harta, dengan dunia, kita merasa ketika menjalani itu, hidup saya masih panjang ya. Tapi ketika kita berada di posisi sekarang, gitu, kemudian kita lihat masa lalu kita, ternyata sebentar ya itu ya. Berarti saufanya segeranya itu, aduh pendek banget ya gitu. Nah, pernah nggak Mas Jody merasakan bahwa ketika dulu melakukan di zaman itu merasa bahwa ini akan panjang kok, masa ini akan panjang, dan kita enjoy saja, nikmatin aja, just do it aja, ya lakukan aja gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu Mas Jody? Pasti merasakan. Jadi memang benar-benar yang namanya jadi ya terlalai gitu, maksudnya yakin banget kalau misalkan gini, ntar deh tahun depan aja gitu loh. Jadi masih yakin bahwa tahun depan kita akan hidup lagi gitu loh. Nah, makanya kalau yang Ustadz bilang tadi, seandainya bisa balik ke tahun yang dulu dan dalam keadaan yang kayak sekarang, wah bahagia banget saya gitu. Pastinya kan seperti itu. Tapi ya ini qadarullah, kita sudah begini dan kita masih dikasih chance, kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, ya udah, saya nikmatin banget gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi kalau ada apa dulu namanya time tunnel ya saatnya kembali ke masa lalu terus kita bisa ini, wah itu pasti terlalaikan saat masalah itu. Kalau saya ingat-ingat itu, subhanallah, saya tuh suka nangis aja gitu. Dia itu tadi ya, di samping yang tadi saya ceritain bahwa saya kufur nikmat, saya melalaikan sholat, zakat, waduh, bahkan sahur gitu loh. Sampai yang sekarang ini saya saya selalu melihat YouTube saat gitu loh. Ya kajian-kajian saya lihat, ketika itu saya bertanya apa yang saya pengen tahu, ya udah saya tanya. Ya. Ada beberapa teman-teman Ustadz juga yang saya konsultasi, karena saya juga kembali lagi ketika saya mau melakukan hal untuk cari amalan, ya saya kepengennya memang Rasulullah melakukan hal itu. Jadi bukan yang saya diajarkan oleh Ustadz saya waktu kecil, bukan saya yang diajarkan oleh ibu saya, bapak saya pengen tahu gitu. Ini Rasul ngerjain apa enggak? Kalau nggak ngerjain, saya nggak mau ngerjain gitu. Poinnya sampai ke situ gitu. Kata Allah, alhamdulillah saya pernah pesantren juga dulu saat waktu SMP saya pernah pesantren. Oh, pernah pesantren? Pesantren saat pernah di Persis dulu saat Pasuruan. Oh, di Pasuruan. di Bangil ya, saya sempat juga. Itu cukup melekat sama saya.
Ya itu saya cari lagi dan bagaimana saya bisa terus sampai saya nemu bukunya lagi, ya, buku pengajaran sholatnya. Nah ini saat yang menjadi kendala ini kan memang semua saya rasa pasti ngerasakan gitu, bagaimana rasanya futur gitu, up and down, down lagi. Kalau saya pribadi untuk mengalahkan rasa itu, ya ini makanya saya senang dengan program ini. Saya cinta banget sama mushaf gitu. Jadi saya baca saya baru belajar baca mushaf lagi itu 2017 saya baca, 2017 saya baca, terus di situ kakak saya bilang, kan saya sudah pasang ring ya, kakak saya bilang insya Allah Al-Quran itu mushaf itu asyifa. Ya udah, terus saya bilang saya nggak pernah baca Al-Quran lagi, gimana caranya nih? Udah saya baca, saya diam-diam, habis sholat saya baca, tuh di masjid itu saya mojok aja gitu. Terbata-bata, ternyata saya dapat hidayah lagi saat, ternyata terbata-bata, pahalanya 2 kali lipat. Wah, saya makin semangat tuh saat. Terus saya dapat lagi hidayah lagi gitu. Wah, ini 1 huruf 10 kebaikan. Waduh, kalau selembar berapa kebaikan? Itu yang membuat saya, memicu saya, adrenalin saya untuk bisa lebih dekat dengan mushaf ini. Ditambah lagi ya, kayak ustadz kayak ini, makanya saya pengen banget ada ustadz kajian di mana kalau memang bisa saya hadir, saya insya Allah saya hadir karena saat ini saya ba'da maghrib subuh sampai syuruk saya mencoba untuk membaca mushaf semampu saya, walaupun saya tidak bertartil yang bagus, saya tidak bertasin yang benar, tapi saya mencoba untuk mendekatkan mushaf itu. Jadi saya bawa tas isi mushaf setiap saya ke masjid. Insya Allah. Nah ini adalah karena kenapa saya melakukan hal seperti itu. Ada 3 syafaat yang saya tahu, ada dari Allah, ada dari Rasul kita, dan yang ketiga adalah dari mushaf. Saya pikir saya cari muka mushaf aja deh, bagaimana saya memuliakan dia, insya Allah dia akan memuliakan saya, insya Allah gitu. Jadi itu aja Ustaz. Jadi, amin, amin. Ya Allah Ustaz, kalau ingat neraka, aduh Ustaz, ampun saat yang paling kecil aja bayangin di kaki kita gitu, otak kita mendidih, masya Allah, saya takut ya, serem juga sih gitu. Saya suka baca, saya suka tadabbur sendiri gitu. Kalau lihat artinya gitu, ya Allah neraka tuh, aduh, hukumannya macam-macam gitu. Bayangin ada berapa? Ada 7.000 pintu kalau nggak salah gitu loh. Itu bayangin neraka itu kayak apa gitu. Nah ini ya saya cuma berharap dari mushaf akan memberikan syafaat buat saya. Amin. Ya doain saya saat gitu loh. Jadi poinnya saya kepengen apa, ini luar biasa sekali. Jadi ketika saya dapat dari tawaran ini, saya, waduh ini surahnya juga surah saya banget ini gitu. Surat At-Takasur ini yang saya masa-masanya saya banyak banget melalaikan apa yang Allah berikan, melalaikan apa yang menjadi kewajiban saya, melalaikan banyak sekali saat, dan saya bersombong-sombong segala macam. Saya kan di komunitas motor juga, wah di mana-mana sampai saya bertato ini itu, ngeband lah, aduh ya Allah gitu lah. Sampai saya saya mencoba untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus saya baca dimanapun saat. Saya mencoba untuk bisa berzikir dan berzikir ya, alhamdulillah dengan begitu saya lebih tenang sih, karena ya syaitan kan masuk dari berbagai lini saat kita baru takbiratul ihram aja dimasuk saat gitu loh, kita baru Allahu Akbar malah lebih gedean sendal daripada Allah gitu kan. Ya sendal kenapa ditaruh di situ kayak gitu. Nah ininya membuat saya mencoba untuk apa saja jadi melebar nih saat dari pertanyaan antum nih saat gitu. Gak apa-apa. Karena kita juga belajar dari setiap orang ya, karena bahkan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat kita juga bisa belajar. Bukan berarti kita mengikuti kemaksiatannya, ternyata kita bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita. Tidak perlu kita juga yang melakukan kemaksiatan itu kan. Kita bisa belajar dari orang lain. Dan ini kan Mas Jody sharing tentang masa lalu dan menyesal. Dan ini kan menjadi sebuah ibroh, menjadi pelajaran buat generasi berikutnya. Ketika generasi berikutnya mengambil pelajaran kan bisa jadi amal buat kita gitu kan. Dan yang paling sebenarnya Mas Jody, zaman kita sekarang, kalau dulu kan ketika melakukan dakwah itu kan harus dengan sebuah karya tulisan ya. Dengan zaman digital seperti sekarang, mudah-mudahan video seperti ini
bisa menjadi amal buat kita gitu. Walaupun nanti kita sudah meninggal dan videonya masih ada, dan mudah-mudahan amal itu terus mendatangi kuburan kita untuk memberikan nur kepada kita. Jadi amal buat kita. Amin. Oke, kita lanjutkan nih Mas Jody. Ayat ini memang akan membuat, surat ini akan membuat kita memang tadi Mas Jody katakan, bisa jadi kita akan menangis karena kita istilahnya diingatkan dengan cukup keras. Ayat ini kan sebenarnya peringatan yang keras kepada kita. Jangan sampai, jangan sampai. Kemudian bagian berikutnya, Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang yakin. Maksudnya apa? Ilmal yakin itu. Ilmal yakin itu kan ilmu yang kita yakin. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya kita kerja di sebuah gedung, kemudian katakanlah kita di lantai 3. Kemudian di situ ada pengumuman kebakaran, ada alarm kebakaran di situ. Nah, ketika kita mendengar alarm kebakaran, itu kan otomatis kita akan melangkahkan kaki kita untuk keluar dari gedung. Pertanyaannya adalah, ya mestinya kan gitu. Kenapa kita melangkahkan kaki kita keluar gedung? Karena kita punya pengetahuan. Kalau alarm berbunyi, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia berbunyi. Apa? Bisa jadi adalah asap dari kebakaran. Sehingga kita action. Artinya kita punya ilmu yang meyakinkan kita. Nah, kemudian la tarawunnal jahim. Nah, saya teruskan dulu. Maka sungguh-sungguh pasti kamu akan melihat neraka jahim. Pasti kamu akan melihat. Kemudian tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu pasti akan melihat dengan mata yang sangat yakin. Jadi bedanya ilmal yakin dengan ainul yakin itu apa? Bedanya gini. Misal gini, yang paling gampang. Sekarang kan orang menggunakan yang namanya gadget ya. Gadget. Nah, sekarang ketika orang mau pergi ke sebuah tempat, biasanya menggunakan aplikasi untuk mengecek kemacetannya di mana, kemudian alternatifnya jalannya di mana. Kemudian dia kasih rekomendasi, belok kiri atau belok kanan. Nah, kemudian biasanya kita melalui jalur tol. Nah, kemudian kita cek tuh di aplikasi kita. Loh, kok dia mengarahkan ke jalur yang lain ya? Ternyata dia kasih informasi bahwa di jalan tol ada kecelakaan dan di situ ada kemacetan yang sangat panjang. Biasanya kan ada tanda merah tuh di aplikasi. Ya. Kemudian kita mengatakan, saya nggak percaya. Biasanya juga lancar-lancar saja. Kemudian kita masuk ke dalam jalur tol. Kemudian beberapa meter kita udah stuck. Ternyata udah macet. Kemudian, iya, ternyata benar. Seandainya saya dulu, seandainya saya percaya tadi, gitu loh, saya nggak masuk tol, pasti saya nggak macet. Aman, gitu loh. Nah, dia mengatakan itu ketika dia menyaksikan sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri kan, maka dia sampai kepada sebuah kesimpulan, hakul yakin, iya ya macet ya, dia benar-benar sangat yakin sekali, gitu loh. Kenapa dia harus menyesal setelah itu gitu loh. Kalau dari awal dia mengikuti gitu ya, sudah memiliki ilmu, ya udah pakai aplikasi itu saja dia udah benar kok. Nah, gini, setiap orang pasti balik lagi pada ayat ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna ilmal yakin tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Tidak perlu kita harus melihat neraka jahanam itu di hadapan kita. Baru kita hakul yakin. Lah kalau kita melihat neraka jahanam itu di hadapan kita dan kita akan dimasukkan ke sana, berarti udah terlambat. Benar nggak? Jadi, mending kita ainul yakin aja dulu. Dengan berkeyakinan penuh. Dengan ilmu dulu gitu. Ilmunya dari apa? Ilmunya dari Al-Quran. Nggak perlu kita masuk ke dalam neraka dulu, kemudian kita baru yakin, oh iya neraka itu ada. Tapi kan kita udah menyesal, dan kita nggak bisa balik lagi. Maka kita perlu membaca Al-Quran ini, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan pengalaman, experience kepada kita tentang future, tentang masa yang akan datang gitu loh.
Nah, ini luar biasanya Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran membimbing kepada kita supaya kita prosesnya adalah kita dengan ilmal yakin dulu gitu loh. Sampai akhirnya tanpa kita harus mengalami experience tentang neraka, kita sudah memiliki yang namanya hakul yakin. Saya yakin neraka itu ada dan saya tidak mau terlalaikan dengan kehidupan dunia dan kita fokus kepada akhirat. Bukan berarti bahwa kita meninggalkan dunia. Kita hidup di dunia ini untuk menjadi rahmat kan buat orang lain. Bekerjalah dengan profesi kita, datangkan dengan profesi kita itu rahmat buat orang lain. Ayat ini bukan menganjurkan kita hidup susah dan hidup miskin loh. Ayat ini jangan sampai dunia melalaikan kamu. Genggam dunia, kendalikan dunia, kontrol itu untuk memberikan kemanfaatan. Untuk apa? Kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita punya pekerjaan, punya profesi, kemudian menghasilkan, hasilnya itu digunakan untuk kemanfaatan buat orang lain. Kan gitu tuh. Jadi ternyata ayat ini ternyata sangat dahsyat sekali. Jadi Al-Quran itu adalah sumber yang reliable. Kenapa kita harus percaya? Kalau Waze tadi saya berikan ilustrasi di awal, Waze tadi atau Google Map ya, aplikasi yang menunjukkan jalan kita setiap harinya, dia akan ngecek daerah mana yang macet, kemudian daerah mana yang lancar. Kenapa kita percaya? Karena source-nya reliable. Al-Quran yang kita miliki ini, kenapa kita yakin? Karena dia reliable. Terus kita mau percaya apa lagi? Kalau kita tidak mempercayai Al-Quran, maka kita mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, tumbuh tuh ilmal yakin, kemudian tumbuh hakul yakin. Kayak tadi Mas Jody misalnya. Kenapa kok sangat yakin sekali dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir? Karena melalui experience kehidupan kan. Kemudian merenungkan kaitannya tentang neraka. Aduh, sangat mengerikan sekali. Saya nggak mau masuk ke dalam neraka itu. Gitu. Sampai kepada titik itu kan sebenarnya proses ya. Kan nggak mungkin Mas Jody memiliki pemahaman yang seperti sekarang kalau tidak memiliki experience tentang masa lalu. Ya kan? Nah, sekarang gimana supaya experience masa lalu itu menghasilkan benefit buat generasi muda yang sekarang masih dalam istilahnya ranum-ranumnya di dunia misalnya entertainment, host, kemudian di radio, kemudian di televisi. Nah, gimana tuh Mas Jody supaya pengalaman masa lalu itu juga memiliki impact juga buat generasi masa yang sekarang dan yang akan datang, istilahnya jangan sampai seperti saya lah gitu loh. Saya ada beberapa kali isi sharing kajian di teman-teman ya kan sekarang banyak saat open kalau saat ada beberapa kajian-kajian yang kajian anak band cafe misalnya ada saat kajian ya kajian-kajian dari yang misalnya kru band gitu banyak ada beberapa lah. Nah saya sharing di sana saya bilang sama mereka adalah bahwa gue dulu bego. Kenapa begonya? Bayangin ke neraka aja bayar. Dari rumah udah niat, terus bayar parkir, terus gara-gara satpam nih, bos, bocap, gitu. Terus manggil bos. Bos, selipin, sambil duduk, kayak kan kasih tips buat yang ini, yang itu, belum yang lainnya lah, minum apa, segala macam kan. Bahkan kita bisa urunan sampai melebihi uang yang kita kasih ke anak ya. Ya, uang jajannya anak nggak segitu gitu loh. Kita bisa urunan dengan uang yang cukup lumayan besar untuk membayar neraka itu gitu. Jadi poinnya saya ke neraka tuh bayar gitu loh. Sementara ke masjid saya bilang dulu ya sebelum COVID itu karpetnya empuk. Indonesia ini mana sih masjid banyak banget gitu loh, nggak nyampe berapa kilo gitu udah ketemu masjid lagi. Dan rata-rata sekarang masjid ber-AC. Musola aja banyak yang ber-AC ya, dingin, air berlimpah ya. Terus kalau rumah Allah itu kan sangat adem sekali. Saking ademnya kalau Jumatan saya bilang gitu ya. Khotib baru naik mimbar kita udah ngorok tuh saking ademnya gitu. Baru muka dima kita udah nah, ini saya bilang ini rumah Allah itu berarti sangat adem sekali. Nah, saya mikir ke situ. Saya selalu tekankan kepada mereka adalah itu. Jadi ayo ngapain lagi? Kenapa mesti bayar untuk neraka gitu.
Jadi tinggalin untuk ke neraka. Ayo ke surga tuh gratis, gratis banyak banget. Ikut kajian gratis. Saya suka sering isi kajian dan saya suka di perjalanan saya suka nangis sendiri gitu. Sebelum lama saya ada kajian di Cikeas di Masjid Asyidik, punyanya Mas Hani Kristianto gitu. Oh ini ya, saya cukup jauh dari Cikupa, bayang dari Cikupa kita ke Cikeas kan lumayan tuh jauh banget Cibubur Pak, sana lagi ujung ke ujung gitu loh, gitu, Masya Allah. Dalam perjalanan saya hanya berpikir, ya Allah kalau seandainya memang saya dipanggil hari ini, dipanggil dalam keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya pernah, ya Rasul pernah mengatakan bahwa kita ikut kajian itu kan jihad gitu loh. Betul. Dan bagaimana saya bilang juga sama istri saya itu, saya berharap saya dipanggil gitu loh ketika saya berangkat ke kajian, pulang dari kajian gitu loh, karena mati syahid itu enak banget, saya bilang gitu, kayak dicubit doang, sementara sakral maut itu namanya itu sakra, sakratul maut itu pasti sakit kayak kambing dikulitin, kayak 1000 pedang. Aduh, saya kalau baca-baca itu suka merinding sendiri saat itu loh. Nah ini saya mencoba mencari kemudahan-kemudahan untuk saya bisa bagaimana saya tidak hidup enak tapi mati enak. Itu yang saya kejar. Nah itu yang saya sampaikan ke teman-teman itu, ke teman-teman mereka. Memang seperti yang Ustaz tadi bilang, tidak bisa semudah membalikan tangan. Tapi kenapa saya dipanggil ke sono kemari, suruh menceritakan, suruh sharing, suruh ini itu segala macam. Karena saya pelaku maksiat, saya pelaku maksiat yang real, yang mencoba untuk ya bukannya mencoba lebih baik dari orang lain, bukan, tapi saya mencoba untuk lebih baik dari diri saya yang dulu. Ya, betul. Gitu. Karena kan masalah hijrah ini kan bukan seberapa cepat saya begini, saya pakai ini, pakai gamis sudah, wah kesannya udah syekh lah nih, enggak lah. Ini saya mencoba untuk membiasakan diri dengan memakai ini gitu loh. Kenapa? Karena dari baju ini ngerem saya. Apaan? Saya pakai gamis kemana-mana karena ini ngerem saya untuk apa-ngapain gitu. Saya ngerem gitu. Saya pakai baju koko, saya pakai celana isbal, saya pakai peci. Ini ngerem, saya bilang. Saya piara jenggot segala macam. Jadi ngerem ke tempat-tempat yang dulu sering saya kunjungi gitu loh. Dan ketika saya ketemu teman-teman saya, mereka langsung memblokade gitu loh. Oh, ini orang udah beda nih. Ya udah, terserah apapun penilaiannya. Tapi saya coba untuk membuat tameng sendiri. Ini saya tularin juga ke teman-teman ya milenial itulah. Cuman masalahnya adalah di era yang sekarang kaum milenial ini tidak tahu siapa saya. Jadi saya harus menceritakan dulu siapa dulu saya segala macam. Iya, betul. Ini itunya kayak yang baru-baru kan iya kan beda-beda zaman saat gitu. Iya, iya. Apalagi dengan penampilan saya seperti ini. Penampilan saya seperti ini. Qadarullah, saya ada beberapa kejadian saat ketemu kemarin waktu umroh terakhir kemarin di Madinah itu ketemu dengan ada jamaah juga. Saya bukan jamaah saya tapi nggak tahu ya. Dia tinggal di mana gitu. Dia meluk saya, dia ceritain kisahnya dia bahwa dia ikutin apa nih, Alfon 2019 saya pulang umroh karena di sana saya bilang, ya Allah, ya Rob, saya tuh masih muda ya, saya masih nggak jelas nih mau ngapain nih gitu loh. Maksudnya insya Allah saya tepat waktu, 5 waktu dan saya usahakan berjamaah dimanapun. Tapi masih gamang. Kenapa ya? Oh ternyata saya masih punya riba saat gitu. Saya masih punya ada utang. Itu dia. Nah qadarullah 2019 saya jual aset saya semua. Ini masya Allah nih. Jadi ini kalau Allah sudah memberikan jawaban, artinya Allah sudah ridho ya. Itu anak ingat banget. Ba'da subuh bilang sama jamaah. Ada jamaah di masjid. Anak yang di rumah lama ya, yang kebanjiran. Ya. Karena bilang, bang, gue mau jual rumah nih bang, gitu. Oh iya, ya udah gue nggak jual bangunan deh, jual tanah deh, udah nggak apa-apa. Jadi bangunan nggak dihitung kan, ya kan? Hari itu saat sana ingat banget tuh Jumat, jam 9, setengah 10 orangnya telepon, jam 10 lewat dia datang. Hari itu deal kan? Itu ngobrolnya habis ba'da subuh. Iya, hari itu juga deal, hari itu juga saya semuanya beres. Hari Senin saya beresin bank, udah. Terus mobil saya jual, udah. Akhirnya saya ngontrak. Nah ini kan kembali lagi bukan masalah saya keluar dari zona kenyamanan itu kalau tidak didukung sama istri, sama anak. Saya juga nggak berani saat. Mereka yang support saya, mereka support karena kondisi saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya punya ring jantung, pekerjaan saya juga. Apalagi jangan dipakai tuh Jody buat MC, dulu kan saya MC terus saat ya. Kenapa jangan dipakai? Iya ntar dia mati lagi di atas panggung.
Ya, Masya Allah. Jadi ini justru membuat saya malah jadi, ya itu tadi apa lebih lebih yakin akan bagaimana nikmatnya berdekatan dengan mushaf, bagaimana kita mentadaburi mushaf dari ayat per ayat segala macam sampai akhirnya kalau saya dapat kiriman ini luar biasa sih ini. Saya mau sharing juga di sini gitu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa ini mushaf memang firman-Nya Allah gitu, dan ini memang semuanya dari Allah gitu. Bagaimana kita meyakinkan? Kan ada teman-teman yang berpikiran apa saat ya, dia berpikiran lebih liberal, dia berpikiran lebih bagaimana gitu loh. Nah ini saya bilang gitu loh, Rasul itu tinggal di gurun contohnya, dan Rasul nggak tahu kalau ada laut yang sebelahnya air asin, sebelahnya air tawar. Rasul nggak tahu, tapi ditulis di Al-Quran tuh ada, dan terbukti ada. Lautnya nyata antara air asin dengan air itu gitu loh. Jarak Rasul dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa, ya kan, Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu berapa ratus tahun. Nggak kenal deh, zaman dulu belum ada belum digital ya kan ya. Tapi ada semuanya di Al-Quran gitu loh. Belum Dan ada semuanya Google, belum ada Google, belum ada apa, tapi semuanya ada di Al-Quran. Dari mana kalau bukan kata dari Allah gitu loh. Dan saya begitu baca mentadaburi sendiri, ternyata Masya Allah ini Al-Quran ini seluruh permasalahan, baik rumah tangga, masalah itu semuanya ada di sini. Cuma satu ini semuanya lengkap. Gitu kan. Nah, kadarullah saya sempat dikasih Mushaf Utsmani dari Syekh Haryo, dan hilang waktu banjir atau dari mana saya nggak tahu. Kemarin pas umroh kemarin saya dapat lagi. Saya cinta banget dengan tulisannya Utsmani ini. Masya Allah, ini nikmat ya. Saya bisa bacanya dengan ini. Jadi gitu pengalaman saya. Jadi yang saya sampaikan dimanapun saya ada, kayak kemarin saya ada namanya Parjo, Pasar Jongkok Otomotif, sekarang masih berlangsung tuh pamerannya di mall. Saya ketemu dengan teman-teman motor. Saya bukan berdakwah, tapi saya mengingatkan bahwa yuk keluar dari riba, yuk berhenti angsuran, yuk jual aja gitu loh. Gini gue masih ada cicilan rumah nih, jual mobil lu, udah beresin, udah ntar lu nyaman. Bayangin kalau lu nggak ada angsuran nih ya, lu mau jam berapa tidur aman, akhirnya lu bisa tahajud. Kan saya kecil, simpel di saat ngasih tahunya gitu loh. Lu bisa tahajud kalau dari jam 9 lu udah tidur, bohong lu tengah malam nggak bangun, pasti lu bangun kan, mau kencing kan. Nah kalau udah mau kencing, jangan tidur lagi. Ngapain? Lu langsung sikat gigi. Kalau udah sikat gigi pasti nggak akan ngantuk. Nah kalau udah ngantuk, tahajud deh. Cuma 2 kali 4, witir 3, enak kok. Nanti biasa deh gitu. Nah ini kan cara penyampaian saya seperti itu. Gitu loh. Saya coba untuk mengingatkan teman-teman bahwa betapa nikmatnya sujud itu. Gitu. Betapa nikmatnya tepat waktu, 5 waktu, dan betapa nikmatnya berjamaah. Masya Allah, dimanapun gitu. Status WhatsApp saya pun selalu mengingatkan teman-teman sholat. Insya Allah, Ustaz. Jadi saya mencoba untuk menjadi pemulung, Ustaz. Pemulung amal dimanapun. Gitu. Gitu. Ya, seperti itu kira-kira saat gitu. Oke, Mas, jadi saya teringat satu ayat ini, salah satu ayat favorit saya di surat Yasin. Masya Allah. Ini kaitannya dengan yang tadi Mas Jody sampaikan. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Nah, ini kan kalau kita baca sekilas gitu loh. Apa sih maksudnya Allah menyampaikan ayat ini kan? Allah yang menjadikan api untukmu dari pohon yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari pohon yang hijau. Maksudnya apa? Nah, di dalam Al-Quran itu salah satu hal yang kita pelajari tentang balaghah, kesastraan. Nah, rupanya ini adalah sastra. Nah, sastra itu kan bahasa yang tinggi ya. Dan bangsa Arab pada saat itu suku yang paling keren gitu, yang top itu adalah kalau dia punya sastra yang tinggi gitu loh. Nah, di dalam Al-Qur'an ini adalah bentuk balaghah, sastra gitu. Sastranya apa? Sederhananya gini. Allah itu memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon yang hijau. Pohon yang hijau itu kan kalau kita disebutkan tentang jannah, tentang surga, itu kan bayangan kita tentang tempat dengan
banyak pohon yang hijaunya. Itu jannah. Jadi di sini Jannah. Allah memberikan sebuah ilustrasi kepada kita tentang surga. Allah menciptakan surga dari pohon-pohon yang hijau itu gitu loh. Kemudian habis itu Allah menciptakan juga naro api. Api itu merefleksikan apa sih sebenarnya? Merefleksikan tentang neraka, ya kan? Jadi Allah menciptakan surga dan Allah juga menciptakan neraka. Nah, bagian berikutnya faida, maka tiba-tiba antum, kita semuanya, minhu, darinya tukidun, menyalakan api dari pohon yang hijau. Kan nggak gampang menyalakan api dari pohon yang hijau kan ya Mas Yudi ya? Kalau Iya, pohon iya. Kalau lagi, kecuali dikeringin dulu mungkin cepet. ya Ya, betul. Jadi kan nggak gampang menyalakan api dari pohon yang hijau, harus dikeringin dulu. Kalau lagi tumbuh, lagi hijau, kemudian kita ambil korek api dibakar, pasti susah. lama, pasti lama. Lama. Maka tiba-tiba, kenapa kamu menyalakan api dari pohon yang hijau? Kan nggak gampang ya. Nah, tadi kita balik lagi. Pohon tadi surga, yang mencerminkan surga, api mencerminkan neraka. Tapi kenapa kamu kok tiba-tiba seujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk menyalakan api dari pohon yang hijau? Kenapa kamu menyalakan api neraka untuk dirimu dari surga? Jadi, yang menyalakan api neraka itu adalah diri kita. Kita itu diciptakan untuk menuju ke dalam surga gitu loh. Tapi kenapa kok ujuk-ujuk kita menyalakan api neraka itu sendiri gitu loh. Kan nggak gampang menyalakan api dari pohon yang hijau. Untuk menuju neraka itu lebih sulit dibandingkan menuju surga gitu. Jadi saya ulangi lagi. Menuju neraka itu jauh lebih sulit dibandingkan kita menuju ke dalam surga. Surga itu lebih gampang dibandingkan menuju neraka. Neraka tadi, saya ingat tadi perkataan Mas Jody, menuju neraka kalau Dibayar. maksiat itu harus mengeluarkan uang gitu loh. Dan kita pilih untuk melakukan itu. Jadi melakukan maksiat itu butuh ekstra usaha. Seperti menyalakan api dari pohon yang hijau, kan harus dipotong dulu, ditebang, dijemur, jadi ekstra usaha. Tadi Mas Jody cerita, melakukan maksiat itu harus bayar ini, kasih tips yang lebih besar dibandingkan kalau kita ngasih jajan anak kita yang sekolah. Jajan anak. Jadi ayat ini, saya jadi teringat sama ayat ini, ternyata benar ya gitu lah. Ternyata bagaimana Al-Quran itu gitu loh. Kenapa kita mengatakan Al-Quran itu benar? Ketika kita membaca, kemudian kita melihat experience orang lain, kita balik lagi kepada Al-Quran. Ini benar. Ya kan? Untuk salah satu membuktikan Al-Quran itu benar gitu loh. Jadi pengalaman hidup seseorang, kemudian kita balik kepada Al-Quran, kemudian oh iya. Iya. Jadi untuk menuju neraka itu lebih sulit ya Mas Jody ya? Wah, sulit banget. Oh, usahanya tuh kita sambil berantem-berantem sama bini, Tat. Neraka tuh. Iya. Aduh. Oke, sebagai kesimpulan, ini ada pertanyaan sebentar. Bagaimana cara kita mengendalikan diri agar terhindar dari hidup bermegah-megahan? Ini mending Mas Jody aja nih yang jawab nih. Dari pengalaman Mas Jody, silakan. Ya. Apa ya, begini, buat pertanyaan itu, jadi bagaimana menghindarinya? Kalau menghindarinya, kalau sekarang ya kembali lagi, saya tidak sampai sejauh ke ikhlas lah ya. Coba untuk qanaah. Antum dalemi qanaah itu seperti apa? Karena qanaah itu maknanya kalau menurut saya, kalau buat saya pribadi itu besar sekali qanaah. Ketika kita melakukan sesuatu dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan plan in progress-nya kita, misal apalah gitu loh. Terus nggak ada lagi, saya mencoba untuk merubah kata-kata saya. Kenapa begini ya? Kok bisa begitu ya? Itu udah saya buang kata-kata itu. Saya ganti dengan kata-kata yang lebih nyaman, yaitu adalah, oh Allah maunya begini. Oh Allah ini nih, karena kan semuanya kadarullah. Nah itu qanaah tadi. Apa dulu?
Apa Sat, kalau saya salah Sat, kalau saya begitu, saya mencoba untuk memahami qanaah itu gitu loh. Ya. Iya, jadi Allah maunya begini. Oh ya udah, kadang ini udah Allah maunya seperti ini gitu loh. Ketika ya apa nah sampai mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan atau merugikan kita pribadi, ya udah. Tapi karena rasa qanaah tadi, kita menjadi lebih nyaman ketika apa nih, maaf banget tiba misalnya motor hilang, dompet hilang, handphone hilang, ya udah kadarullohnya begitu. Jadi jangan salahin lagi situasi. Saya tidak mau lagi menyalahin situasi, saya tidak lagi mau menyalahkan kondisi seperti apa. Karena semuanya itu udah garisnya gitu loh. Ini dan untuk menumbuhkan rasa itu yaitu tadi coba ganti kata-kata yang apa itu tadi jangan sampai apa kok bisa begini gitu. Saya sebenarnya karena Allah maunya begini, ya udah. Saya lebih ke sana gitu Sat. Kalau saya sih menghindari bermegah-megah itu gitu. Karena semuanya bahkan saya ketika saya dapat kemudahan, saya bilang sama diri saya, ya Allah, ini apa lagi nih gitu loh ujian buat saya. Karena kadang-kadang saat saya cerita sedikit, belum lama bahkan ada yang antar mobil ke rumah saya Sat. Mending kalau saya pikir kasih pinjam Sat. Itu ngasih Sat. PPKB, faktur, semua segala macam sampai platnya habis, saya dikasih uangnya lagi nih buat perpanjang. Saya siapa sih, Sat? Masya Allah, Sat. Allah, saya dapat, Sat. Mobil itu dikasih. Saya bingung. Ini apaan nih? Sampai nggak bisa keluar, nangis lagi. Banyak sekali gitu loh. Ada saya butuh, misalkan saya butuh berapa, 1 juta gitu loh. Allah kasih, dan pas. 1 juta, Sat. Jadi memang tidak berlebih, tidak kurang gitu, sesuai dengan keinginan saya. Padahal saya ngomong dalam hati gitu. Ya Allah, ada duit 1 juta nih lumayan. Ini ada saat gitu, atau jadi saya sudah sampai gini. Tapi setelah itu, ketika saya dapat kemudahan, kembali lagi ke diri saya bilang, ya Allah ini apa lagi nih, ujian apa lagi nih? Karena saya khawatir kenikmatan yang saya dapat ini akan mengurangi kasir tadi, Sat. Ini anak khawatir di situ. Jadi ketika saya di dalam kubur, saya ini kan udah dikasih itu. Saya mana tahu. Nah, ini kalau saya mau ngomong soal rasio, apa multi levelnya, apa segala macam subsidi silangnya, aduh, apakah seperti itu? Nah, makanya saya selalu istighfar. Ketika saya mendapatkan apapun, mau rezeki, mau apa, kayak saya istighfar, ampun. Jadi saya istighfarnya astagfirullah wa atubu ilaih. Insya Allah akan lebih menenteramkan hati apapun itu. Ya. Apa dosa seperti itu? Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan di ayat ini, tsumalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bangga-banggakan itu. Jadi kita pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita, dan kita membangga-banggakannya bahwa gua keren, gua ini, kita akan ditanya pada saat hari itu. Nah, sebagai sebuah kesimpulan bahwa inti dari surat ini kan sebenarnya adalah bagaimana kita memiliki yang namanya ilmal yakin, memiliki ilmu yang yakin. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali lagi kepada Al-Quran. Jika kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka hidup kita akan didistract dari hal yang nggak penting dari hal yang penting kepada hal yang nggak penting. Dan ini akan melalaikan kita sampai kita masuk ke dalam kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, baru kita menyesal tuh. Dan kita akan ditanya kelak gitu loh, tentang nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Makanya sebagian besar ulama-ulama pada zaman dahulu gitu loh, ketika diberikan kenikmatan, mereka takut terhadap kenikmatan itu. Akhirnya mereka menyedekahkan kembali yang mereka terima, karena mereka takut ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan itu, dan akhirnya membuat mereka bangga. Dan bahkan juga ini evaluasi buat diri kita. Bisa jadi kita sudah hijrah, kita sudah berilmu, bisa jadi setan itu membisikkan kepada kita, lu tuh udah keren, lu udah hijrah, udah lebih baik dibandingkan yang lain. Udah baik. Nah, itu yang saya takut. Ini juga bagian bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu tidak harus selalu kaitannya dengan harta saja. Dengan ilmu agama gitu loh. Dengan ibadah, dengan sedekah, kita juga bisa bermegah-megahan tuh. Keren-kerenan, bukan ikhlasnya buat Allahnya, tapi gue lebih baik dibandingkan lu tuh. Gue udah hijrah duluan tuh. Lu belum, hidup lu berantakan nih. Gue lebih baik dibandingkan lu. Maka ini ayat ini merupakan evaluasi kepada diri kita
Jangan sampai kita sombong-sombongan, bermegah-megahan itu kan sombong-sombongan, baik terhadap dunia maupun terhadap amal. Makanya orang-orang yang memiliki ilmu itu tidak akan istilahnya berbangga-bangga atas ilmunya. Ilmunya akan digunakan untuk dia melakukan evaluasi dirinya. Yang paling penting diri saya sekarang lebih baik dibandingkan diri saya di masa lalu saya. Jadi parameternya adalah bukan kepada orang lain, parameternya adalah terhadap dirinya Diri sendiri. di masa yang akan lalu. Yang paling penting saya lebih baik dibandingkan kemarin. Itu. Jadi luar biasanya Al-Quran ini. Mungkin kita sudah mempelajari tentang Al-Quran, kita sudah belajar tajwidnya, kemudian kita sudah belajar banyak hal, dan yang paling penting adalah berikutnya adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran ini, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Dan yang jangan dilakukan adalah kadang-kadang kita belajar Al-Quran, kemudian mengevaluasi orang lain, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Dan akhirnya kan orang jadi, pasti nanti ketemu orang itu, nanti nyalah-nyalahin gue lagi. Dan akhirnya orang malas untuk takut, hijrah gitu, untuk lebih baik. Gitu. Jadi jangan jadikan diri kita menjadi penghalang orang lain untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada Al-Quran. Jangan jadikan diri kita sebagai penghalang untuk mereka. Jangan berbicara keras kepada mereka. Kita doakan saja, kita bicara lembut kepada mereka, mudah-mudahan itu bisa merubah diri mereka. Karena Rasulullah itu kan kalau memberikan nasihat itu kan dengan kelembutan ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Mungkin terakhir dari Mas Jody, ada beberapa kalimat yang ingin disampaikan buat para sahabat Quran sekalian. Monggo, silakan Mas Jody. Jadi buat teman-teman sahabat Quran, sama seperti yang lain, saya selalu mengatakan bahwa hijrah itu bukan seberapa cepat antum ganti baju, tapi seberapa kuat antum bertahan. Ini yang paling yang saya selalu sampaikan di mana-mana. Karena kita akan dicoba terus, akan diuji terus, bukan yang berarti kalau udah hijrah nggak ada ujian, makin kencang. Jadi untuk itu silakan berperang melawan diri sendiri, berperang melawan apa yang lebih kuat dari, karena ujung-ujungnya yang saya tahu, maaf kalau salah, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, nggak ada pengecualian. Jadi agama itu di Islam bukan lagi ada yang namanya pembenaran, tapi kebenaran yang kita cari. Apakah Rasulullah mengerjakan atau tidak? Jadi itu aja sih yang saya sampaikan untuk teman-teman. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terus ya insya Allah juga bisa saling koreksi, dan saya tidak merasa pernah menjadi lebih baik dari siapapun. Saya tetap fakir, saya tetap ya masih begitulah, taatoan segala macam. Insya Allah tolong doakan saya sehat, tolong doakan saya bisa lebih baik lagi dari yang dulu. Itu satu. Oke, terima kasih buat Mas Jody, terima kasih buat para sahabat Quran yang stay bersama kami, dan kita terus untuk bisa mempelajari Al-Quran, dan kita mengevaluasi diri kita untuk kita menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa Amin. di masa yang lalu, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik sampai kita masuk ke dalam kubur kita. Dan kita doakan juga buat para sahabat Quran yang sekarang diberikan musibah, diberikan ujian, dengan diberikan penyakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita doakan juga keyakinannya bahwa Allah pasti mendatangkan ketentuan yang baik buat diri kita. Itu kita terus meningkatkan keimanannya, jangan sampai kita malah sebaliknya, malah kita mempertanyakan keputusan Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga keimanan kita dan yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada kejadian yang buruk menimpa kita. Kejadian itu pasti baik, cuman kadang kita tidak paham bahwa kejadian itu merupakan kejadian yang baik buat diri kita. Kita baru sadarnya adalah di belakang hari. Jadi jangan sampai kita menyesal di belakang hari dan berprasangka buruk kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki kualitas hati kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah. Demikian buat para sahabat Quran, buat Mas Jody, terima kasih sudah memberikan waktu, sharing pengalaman, sharing ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang luar biasa. Amin. Dan jannah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jika ada yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.